ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Bontang beserta jajarannya. Yang saya hormati para ustadz dan ustadzah, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini banyak sekali ustadz, ya. Saya ini mungkin menggaramkan lautan. Ya, ini nanti bentuknya buat ustadz-ustadz sharing aja, ya. Yang saya hormati dan juga keluarga Muhammadiyah Kota Bontang, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ketiga, ya. Malam yang ketiga dari tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri majelis, ya, insyaallah tidak salah temanya adalah hijrah dari tanggal Masehi, tanggal KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Ya, siap nih Pak hijrahnya Ibu? Siap gak hijrahnya nih? Ya, siap dari tanggal Hijriah, tanggal Masehi ke tanggal Hijriah. Alhamdulillah, ya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Rabu, ya, tanggal 29 Dzulhijjah, ya, Perserikatan Muhammadiyah di kantor pusat. Kalau di Jogja itu kantor pusat apa? Pusat juga ya? Kantor pusat Jogja, ya. Di Aisyah, Jogja, itu mendeklarasikan KHGT, ya, kalender Hijriah Global. Yang ini tentunya, ya, kita harus sambut riang gembira, berbahagia, ya, sebagai warga Muhammadiyah. Ya, kita sambut dengan semangat yang membara untuk kemudian kita, ya, sosialisasikan di mana-mana tentang kalender Hijriah Global Tunggal ini. Ya, mudah-mudahan yang kita hadir sekarang ini bagian daripada itu semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang, ya, kalender Hijriah, ya. Sebelum kita berbicara tentang hijrah dari kalender Masehi ke kalender Hijriah, ya, kalender Masehi. M itu Masehi atau Miladiah? Ya, kita kenal di dalam penanggalan itu Syamsiyah sama Qamariyah, ya kan? Syamsiyah sama Qamariyah. Dan Syamsiyah ini yang kemudian dipakai sekarang oleh dunia, ya, kemudian, ya, dengan berbagai macam halnya, ya, katanya mesti ada, sehingga kemudian mesti dalam 4 tahun itu ada Februari yang cuman bilangannya 29, ya. Betul ya? Berarti 3 tahun 28, 1 tahun 29, betul ya? Ya, karena entah bagaimana, seperti apa dan sebagainya, dan katanya di sana ada korupsi sedikit gitu ya. Saya nggak tahu ini. Yang jelas, ya, mereka pakai itu kemudian
Dan dikenal tanggalan itu dengan tanggalan miladiah. Nah, miladiah ini berarti apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran siapa Ustadz? Bapak Ibu? Ya. Atau kalau Masehi jelas maksudnya adalah Masih ya, Al-Masih. Maksudnya Nabi Isa alaihi salam. Berarti itu ya kalender yang dinisbatkan ke sana. Sementara ya kalender kita dengan bahasanya adalah kalender ya, kalender Komariah ya, menggunakan perjalanan ya bulan, karena memang sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ini dasar dari penetapan ya Komariah, maaf. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah itu hilal. Jamak dari hilal. Ya. Yang mana bulan itu ya kok tidak seperti matahari gitu. Matahari kan mesti ketika muncul kapanpun muncul ya sempurna. Ya. Tapi kalau bulan tidak. Kadang dia kecil, kemudian membesar sampai kemudian sempurna bulan purnama, kemudian kembali lagi ke kecil lagi. Ini kan menjadi pertanyaan. Ya. Kok bisa seperti itu bulan itu? Yas'alunaka 'anil ahillah. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi SAW untuk menjawab, qul, katakan wahai Muhammad pada mereka, ya, hiya, adanya bulan seperti itu, hilal seperti itu. Ya. Perjalanan bulan, munculnya bulan seperti itu, mawaqitu linnas wal hajj. Dia adalah untuk waktu-waktu, ya, penentuan waktu bagi manusia dan haji. Nah, saat kita di pusat ya, saya cuma ngikut sekali dari sosialisasi KHGT oleh MTT ya, diminta sama Ustadz Habib ya, sama juga ikut dari PWM, itu mengatakan bahwa, saya lupa pembicara yang kedua ya, di sini Allah Subhanahu menyebut bukan hanya sekedar untuk waktu-waktu ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mawaqitu linnas. Waktu-waktu untuk manusia. Yang ini kemudian ya sifat universalnya Islam. Wal hajj, baru kemudian waktu haji ibadah. Maka dengan semangat mawaqitu linnas wal hajj dan juga hal-hal yang mendorong lainnya, kemudian pimpinan atau pengurus pusat ya, pimpinan pusat Muhammadiyah itu mendorong bagaimana kemudian menjadikan kalender Hijriah itu bukan hanya sekedar ya untuk kita mengetahui kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, ya, kapan kita lebaran Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya, bukan. Tetapi juga bagaimana kemudian
Ya, Hijriah itu, tanggal Hijriah itu dijadikan sesuatu yang memang untuk kita laksanakan dalam keseharian kita, dalam mengatur ekonomi dan lain sebagainya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini semangat yang ya, sudah hampir, kalau tidak katakan hilang sama sekali, sudah hampir hilang dari diri umat Islam. Yang mana sesungguhnya ini sudah diawali oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menetapkan tahun Hijriyah. Bapak Ibu, yang pertama kali menetapkan tahun Hijriyah siapa? Nah, Sayyiduna Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya. Tahun berapa? Tahun berapa Hijriah? Tahun 8 Hijriah itu Rasulullah masih hidup. Ya, tahun 17 Hijriah. Ya. Jadi kekhalifahan ya, sahabat ya, atau Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu menjabat sebagai khalifah tahun 13 Hijriah sampai beliau meninggal tahun 23 Hijriah. Ya. Tahun 17 Hijriah. Yang mana ketika itu ya para sahabat meminta agar ya, kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membuat tanggalan. Ar-rikhu lana, buatlah tanggal buat kami. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, bermusyawarah, kemudian ya mencoba untuk memulai tanggal atau tahun Hijriah. Dimulai dari apa? Ini penting nih. Namanya juga bukannya miladiah, bukannya nubuah. Ya, karena memang ketika musyawarah itu ada yang mengusulkan dari mulai dilahirkannya Nabi, dari mulai diangkatnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, tapi kemudian disepakati dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya pendapat ini sangat-sangat brilian sekali untuk saya. Nanti kita akan lihat ke belakang. Kenapa kemudian momen hijriah itu atau hijrah itu yang menjadi pilihan ya para sahabat ketika itu, terutama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi tolak ya, ukur pertama kali dari tahun Islam. Ya. Saya tanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah tahun berapa Hijriah? Hah? Tahun pertama, ya, tahun pertama, ya, tahun pertama Hijriah, ya, karena itulah yang dipakai, ya. Dia tahun ke-14 kenabian. Tahun ke-14 kenabian, masuk tahun 14 karena hijrahnya Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW sampai di Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal ya. Berarti kalau 8 Rabiul Awal sudah bulan keberapa itu dari Hijriah? Ya, coba kita hafal gak bulan Hijriah ini? Urutannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, alhamdulillah. Ya.
Jadi walaupun Rasulullah SAW ya sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal, karena memang bulan-bulan ini ya Muharram sampai Dzulhijjah itu memang sudah dikenal dari dulu. Sebagaimana tadi yang kita dengar dalam ayat inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum, bahwa 12 bulan itu dan kemudian dinamakan bulan ini bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Rajab, Rajab Mudhar atau apa dan sebagainya termasuk Ramadan itu dari dulu. Ya. Sehingga kemudian bisa deteksi ya bulan apa Rasulullah SAW sampai di Madinah. Ya. Cuma pertanyaannya, kenapa dimulai bulan tahun Islam itu dimulai dari Muharram? Ya, Allah menyebutkan ada 3. Ya, ada ya karena dia adalah bulan setelah terjadinya Baiat Aqobah ya kedua. Setelah Baiat Aqobah kedua, maka bulan berikutnya adalah Muharram. Hilal berikutnya adalah Muharram. Dan Baiat Aqobah kedua itu yang menjadi tolak ukur atau titik tolak kebangkitan Islam. Baiat Aqobah kedua. Setelah Baiat Aqobah kedua, ya baru kemudian jadi hijrah. Ya. Kemudian ada yang menyebutkan juga karena memang bulan di dalam ya Islam atau dalam orang Arab itu tahun itu pakai bahasa hajj ya, sebagaimana Nabi Musa itu kan ketika baru nikah itu kan maharnya itu kan kerja sama nia hijaj 8 tahun ya, tapi bahasanya pakai hijjah haji ya, maka Dzulhijjah sebagai akhir daripada bulan, maka kemudian setelah bulan Dzulhijjah itu baru Muharram. Alasan yang ketiga adalah karena memang dari dulu orang Arab memulai bulan itu dari Muharram. Intinya memang dimulai tahun Hijriah itu dari bulan Muharram ya. Walaupun kalau kita kenal di sana ada bulan haji, ada bulan haram, bulan suci. Kalau bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian kalau bulan Asyhurul Hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Tapi memang diawali dari bulan Muharram tahun Hijrah itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Kenapa yang dipilih adalah hijrah sehingga kemudian tahunnya disebut tahun Hijriah? Saya mengajak kembali kepada kita melihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa rihlah al-hijrah hiya rihlatun ya, hijrah itu adalah merupakan perjalanan yang penuh dengan berkah. Hijrah itu merupakan perjalanan yang penuh dengan keberkahan. Seandainya, ya mungkin ini bahasanya apa ya, seandainya bukan atau tidak ada hijrah, mungkin Islam tidak sampai ke kita. Seandainya tidak ada hijrah, mungkin Islam tidak sampai ke kita. Seandainya tidak ada hijrah, mungkin kita juga tidak kenal Madinah Munawwarah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak di dalam syariatnya, dalam perjalanan dinuhu agamanya ini ada yang kemudian di sana ya perjalanan yang amat sangat membahayakan yang kemudian itu menjadi tonggak ya, titik tolak kemajuan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Itulah yang kemudian disebut dengan hijrah. Ya, jika kita membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
di mana dakwah di Mekah ya baik dengan sirriyah atau jahriyah, dimulai dari sirriyah sembunyi-sembunyi lalu kemudian masuk kepada marhalah jahriyah yang terang-terangan. Nyata ya respon dari penduduk Mekah ini ya tidak menggembirakan, sehingga banyak kemudian dari kalangan sahabat kaum muslimin yang du'afa, yang lemah-lemah, baik itu dari kalangan budak ataupun orang-orang kabilahnya tidak kuat, harus menerima berbagai macam ujian. Maka kemudian Rasulullah SAW perintahkan ya untuk pertama kali hijrah kemana? Ke Habasyah. Begitu kemudian hijrah yang kedua juga ke Habasyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat hijrah beliau di tempat di mana banyak pohon kormanya. Kata Rasulullah, saya mengira itu Yamamah, atau saya lupa satu lagi apa. Dalam Sahih Bukhari. Ternyata dia adalah Yasrib. Ternyata dia adalah Madinah. Jadi Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat hijrahnya. Kemudian seperti biasa Rasulullah SAW ya pada musim haji itu menawarkan Islam kepada masyarakat orang-orang Arab yang datang dari mana-mana ya. Maka tahun ke-7 atau ke-8 kenabian ya, beliau SAW menawarkan Islam ke tahun ke berapa itu? Baiat Aqobah pertama itu ya. Saya lupa tahun berapa kenabian. Lalu kemudian masuklah ya dari orang suku Aus dan Khazraj menerima dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat Mus'ab bin Umair bersama mereka menjadi mukri yang membacakan lalu kemudian mengajak kepada Islam, sehingga kemudian setahun berikutnya rumah-rumah yang ada di rata-rata dari orang Arab ya, rumah orang Arab rata-rata sudah masuk Islam, kebanyakan masuk Islam, sehingga kemudian pada tahun berikutnya terjadilah Baiat Aqobah kedua di Aqobah. Aqobah itu adanya di Mina ya, melempar jumroh itu loh. Kan kalau habis melontar jumroh, habis itu kan tinggal di Mina 3 hari. Nah itu dipergunakan Rasulullah SAW untuk dakwah. Nah terjadilah Baiat Aqobah kedua yang itu disebut namanya Baiatun Nusroh wa Ta'id. Ya, baiat ya janji setia untuk menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika baiat itu Rasulullah SAW dikawal oleh pamannya Al Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ya. Kemudian walaupun ketika itu Abbas masih belum Muslim, ya belum Islam, ya kemudian ditanya kepada mereka suku Aus dan Khazraj, kalian siap untuk menolong ya, keponakan saya ini? Kalau nggak siap udah nggak usah baiat, kami yang akan siap menolong dia. Tapi kemudian sahabat ya dari Aus dan Khazraj yang kemudian menjadi Ansar, ini mereka semuanya siap untuk menolong ya Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan, sehingga kemudian ya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ya, hijrah para sahabat ke Madinah ya. Ya ada yang hijrahnya, kebanyakan hijrahnya sembunyi-sembunyi ya, kecuali sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka temui Umar bin Khattab di balik bukit ini. Umar mau pergi ke Madinah, ke Yasrib. Wah, ini saking hebatnya Umar bin Khattab, nggak ada yang berani, Pak. Ya, nggak ada yang berani. Berangkat Umar. Nah, ini karena banyak kaum muslimin yang hijrah. Bisa dilihat masing-masing ada ceritanya, seperti hijrahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha ya, seperti apa bersama suaminya yang begitu heroik ya. Sampai kemudian, nah ini kalau kemudian mereka ke sana semua, ini orang kafir Quraisy ini juga
ya bukan orang-orang yang tidak paham terhadap strategi, maka mereka juga berpikir seandainya ini kemudian pada pindah semuanya, nanti membangun kekuatan lalu kemudian akan mengalahkan mereka, akan begitu. Maka kemudian mereka berkumpul di Darun Nadwah. Untuk apa? Untuk merencanakan sebuah makar. Apa makarnya? Membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini. Karena mereka tidak bisa tiba-tiba misalnya membunuh satu orang itu, nggak bisa, karena Rasulullah SAW ini ya punya kabilah yang kuat. Ini kalau misalkan satu orang yang membunuh nggak bisa perang, ya. Akhirnya kemudian mereka ya kumpul di Darun Nadwah yang kemudian mempunyai satu gagasan yang kemudian gagasan itu diamini, diokekan oleh iblis yang ikut. Ya, iblis ikut, Pak. Ya, dengan gambaran seperti manusia, berubah seperti manusia, mengatakan bahwa pendapat itu benar. Jadi apa? Ya, 11 orang dari berbagai macam kabilah yang akan mengucurkan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau misalkan 11 kabilah ini kan nggak berani Bani Abdi Manaf untuk menuntut. Akhirnya makar itu dilaksanakan, ya. Nah, maka kemudian ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu cerita, beliau sahabat Abu Bakar ini ketika sahabat-sahabat yang pada hijrah, dia izin, ya Rasulullah, saya juga mau berangkat hijrah sama keluarga saya. Kata Rasulullah, sabar wahai Abu Bakar, kamu jangan berangkat dulu. Ya, walaupun sebelumnya sudah pernah sahabat Abu Bakar sudah mau berangkat kemudian ketemu sama seorang ya yang lain, bilang ya orang musyrik tapi dia mempunyai kekuatan. Abu Bakar, jangan, seperti kamu jangan meninggalkan Mekah. Akhirnya kemudian nggak jadi. Lalu kemudian ketika hijrah ke Madinah ini beliau izin sama Rasulullah. Kata Rasulullah, sabar wahai Abu Bakar. Sampai kemudian Rasulullah SAW datang ke rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena malamnya Rasulullah SAW mendapatkan informasi, ya wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril kabar dari malaikat Jibril alaihissalam bahwa mereka orang-orang kafir telah berkumpul. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu ya membuat makar untuk membunuhmu, menangkapmu atau mengusirmu. Dan mereka selalu membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membalas makar. Maka Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah SAW berita tersebut, maka di siang hari, di tengah siang hari bolong, biasanya Rasulullah SAW datang ke sahabat Abu Bakar itu imma di pagi hari atau di sore hari. Tapi ini di siang hari, di waktu yang tidak biasanya. Beliau datang ke rumah sahabat Abu Bakar. Ya, ini mesti, kata sahabat Abu Bakar, ini mesti penting ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Abu Bakar, Allah sudah mengizinkan saya untuk berhijrah. Kemudian sahabat Abu Bakar bilang, as-suhbah ya Rasulullah. Apakah engkau memilih saya untuk menjadi teman Anda wahai Rasulullah? Qala na'am, iya. Maka sahabat Abu Bakar menangis. Ya, menangis, Pak. Dan Ibu Aisyah menceritakan bahwa saya belum pernah melihat bapak saya menangis bahagia seperti itu. Karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat yang menemani perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menemani presiden, Pak, nanti digelarin karpet merah. Bukan. Ya, Pak. Bu, bukan menemani presiden yang nanti disambut di gelar karpet merah yang tidak ada tantangannya. Ini menemani orang yang dalam kondisi memang dicari. Kemudian disepakati ya pada malam itu, dan kemudian ya malam itu juga orang yang 11 orang yang ditugaskan itu sudah siap untuk menerkam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasanya Rasulullah SAW itu pertengahan malam keluar, ya dari mulai Isya
beliau tidur, nanti pertengahan malam keluar sholat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, sholat. Nah itu yang ditunggu. Rasulullah SAW udah tahu. Maka kemudian malam itu beliau tidak tidur. Tidur di tempat beliau adalah Ali radhiyallahu anhu. Beliau katakan pada Ali, tidur di tempat saya, pakai selimut saya. Ya. Ini kalau ada seorang ulama bikin judulnya adalah ala firashil maut. Ala firashil maut. Tidur di atas kasur kematian. Iya Pak. Tidur di atas kasur kematian. Kenapa? Karena memang ini orang yang tidur ini yang akan dibunuh. Tapi sahabat Ali, nggak apa-apa kalau saya dibunuh. Yang penting Rasulullah SAW aman. Tidur sahabat Ali dengan tenang. Maka mereka yang sudah berjaga-jaga, kemudian Rasulullah SAW keluar dengan membaca ayat waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa'usyainahum fahum la yubsirun. Sebari kemudian beliau melempar abu debu tanah ke atas ya kepala mereka sehingga Rasulullah SAW keluar mereka nggak melihat. Ya, ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, Pak. Tapi ayat ini bukan kemudian jangan dipakai buat kalau antum naik kereta supaya nggak bayar, baca ayat ini. Bahaya. Ya, bahaya. Kadang orang, wah, supaya orang nggak ngelihat kita mungkin ngambil makanan orang di warung karena nggak punya duit, atau naik kereta nggak bayar, atau naik bis nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'usyainahum fahum la yubsirun. Wah, ayat dipakai untuk kemaksiatan, nggak boleh. Ya, ya. Wah, kata. Kemudian Rasulullah SAW keluar, mereka tidak melihat. Ya, sampai pada waktunya mereka sampai disampaikan ada yang datang, yang kamu cari sudah keluar. Mereka nggak percaya karena masih ada yang tidur. Sampai ditunggu sama pagi hari. Pas pagi hari yang bangun adalah Ali radhiyallahu. Kalut mereka, Pak. Ya. Kenapa? Mungkin kita bertanya ya, kenapa nggak diserbu aja ya lagi tidur? Itulah Pak. Dulu orang kafir tuh di tengah kekafiran mereka masih menjaga harga diri, nggak mungkin membunuh orang yang dalam kondisi lemah. Tuh Pak. Oh, sekarang kan orang lemah disikat aja. Mereka dulu orang kafir dulu ya. Tapi sekarang lebih parah lagi kan gitu. Ya. Kata. Sampai kemudian kita tahu cerita, kemudian Rasulullah SAW berangkat ini dan ini sampai kemudian disambut ya dengan berbagai macam ya sambutan yang begitu menggembirakan ya di Madinah. Ya, intinya itu adalah perjalanan yang tidak sederhana. Yang dari situlah kemudian bertolak ya cahaya Islam ini sampai ke seantero dunia dan sampai kepada kita semuanya sekarang menikmati hidayah Islam. Alhamdulillah. Ya. Maka ya pemilihan hijrah dan kemudian disebut dengan tahun Hijriah oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu adalah satu pemilihan yang tepat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma ibtaghainal izza min ghairina adzallallah." Kami adalah kaum yang diangkat. Ya, jadikan kaum yang jaya dengan Islam. Kami akan jaya dengan Islam. Kalau kami memilih atau mengambil kejayaan itu dari luar Islam, maka Allah akan menghinakan kami. Salah satu bentuk daripada izzahnya Islam itu adalah mempunyai tanggalan sendiri. Makanya kita harus bangga dengan tanggalan Hijriah. Sebagaimana bangga kita dengan Islam, kita bangga juga dengan bermuhammadiyah, ya kan? Kita juga bangga dengan tanggalan Islam. Makanya saya ketika ngikut itu Pak, Masya Allah, ini kan berarti mengembalikan kembali kepada pelan-pelan untuk menuju kepada kejayaan Islam. Ya. Untuk mensatukan kaum muslimin. Ya.
dengan satu kalender. Ya, jadi ini juga kalau ini kan salah satu daripada yang menggugahnya adalah muktamar kaum muslimin umat Islam di Turki 2016. Ya, bahwa menjadi PR bagi umat Islam mempunyai tanggalan satu tanggalan. Ya, saya masih konsultasi tim kita yang di ilmu falak itu kepada beberapa ahli falak yang ada di dunia, ya, termasuk Diyanet yang ada di Turki, ya. Tapi ini sudah dianggap Masya Allah satu gebrakan tersendiri, Pak, untuk kemudian menjadikan, ya, apa namanya, tanggalan itu tanggalan yang global tunggal, ya, dengan berbagai macam kesimpulannya, ilmu falaknya yang susah kalau kita kaji, ya, Pak. Saya sendiri, ya, wah, kurang ngerti, ya. Dulu pernah belajar ilmu falak tapi baru sekedar mengetahui hitungan kalau 13 Oktober 1979 kelahiran saya itu tanggal berapa Hijriah. Dulu sempat bisa, habis itu sekarang hilang lagi, lupa bagaimana ngitungnya dulu, ya. Ya. Kalau kita lihat di KHGT itu dari tahun 1447, ya, ke depan berapa tahun kemudian, ya. Tapi belakang saya lihat nggak ada. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan dengan ke belakang, termasuk di HP itu apa? Kalau di tanggal itu kan di HP itu kan langsung ada tanggalan begini, Pak. 27 ya sekarang gitu kan. Nah, kita pengen juga ke depannya misalkan udah pakai tanggalan Hijriah. Cuman siap nggak kita? Bapak Ibu. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Selain daripada itu, terakhirnya banyak banget nih kelamaan. Ya. Selain daripada itu, bahwa KHGT ini, ya, kaitannya dengan ibadah. Ya, kalau saya baca makalahnya Ustadz Rifki, ya, hijrah dari hisab wujudul hilal kepada apa namanya sekian derajat, ya, hilal itu. Artinya kepada KHGT. Nah, karena KHGT ini menentukan, ya, hilal itu di atas, ya, 5 derajat, ya, di atas ufuk. Dan ini dasarnya, ya, dasarnya ada dua, ya. Yang pertama adalah hisab itu sendiri, ya, sebagaimana yang kita yakini dulu, ya. Bagaimana kemudian menentukan awal Ramadan, ya, awal Syawal, kemudian setiap bulan itu pakai hisab. Nah, itu masih sebagian, walaupun sebagian orang masih belum menerima, ya. Ini dalam masalah, tapi kalau misalnya dalam masalah kapan terjadinya gerhana matahari bulan itu diterima, ya. Padahal itu pakai hisab gitu kan. Cuma kadang, ya, untuk masalah ini tidak diterima, ya. Padahal pada yang lain, padahal ya untuk kemudian gerhana matahari, gerhana bulan juga ibadah juga, ya kan? Dan itu juga pakai penentuan pakai hisab dan bisa diketahui berapa tahun yang akan datang dan tepat. Kalau hisab itu tepat maka tepat. Kemudian, ya, ustaz-ustaz kita memahami hadis, ya, nahnu qaumun au inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kami ini adalah umat yang ummi, yang tidak menulis, bisa menulis dan tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini 30 hari. Atau seperti ini, seperti ini, seperti ini 29 hari. Maka ulama kita memahaminya itu kan di zaman Rasulullah, yang memang tidak bisa menghitung hitungan falak, atau kalau bisa pun sedikit. Sekarang ini ketika dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan kaum muslimin, sehingga kemudian ilmu falak itu bisa, ilmu hisab itu bisa sampai kemudian sampai sedetail-detailnya, maka pada hakikatnya adalah ketika mampu, ya, maka kita menggunakan hisab. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada yang, wah, hisab itu nggak ada iniannya,
Fikih itu kan dengan ru'yah misalkan. Ya ternyata dengan KHGT ini itu ya menggunakan juga ru'yahnya dengan disebut namanya fikihnya wahdatul matla. Kalau dalam fikihnya ru'yatul hilal, ya penentuan ibadah itu imma dengan ta'addudul matali atau dengan wahdatul matla. Ya, ta'addudul matali itu setiap matla itu ya sendiri-sendiri ibadahnya, maka bisa jadi Indonesia belum Idul Fitri, Saudi sudah. Karena di Indonesia nggak ngelihat, di Saudi ngelihat. Tapi dengan kalau wahdatul matla itu dimanapun di dunia ini yang ya ukurannya dari mana saya lupa kemarin itu dimanapun dia melihat maka semuanya bisa melaksanakan Idul Fitri mengawali bulan. Ya itu wahdatul matla. Ya jadi dengan KHGT ini ya kita bisa menganggap bahwasanya ya kita pakai kalau madhab Indiannya wahdatul matla gitu. Madhab ru'yahnya pakai wahdatul matla. Tetapi kita pakai hisab. Karena memang nanti ke depannya pasti akan sama dengan yang dimanapun misalkan ada di dunia ini yang melihat hilal, maka kita memang sudah mendahului dengan adanya KHGT ini. Ya, maka ya maskan rahimakumullah. Ya, apa yang saya sampaikan ini bahwasanya ya intinya adalah bahwa kita sambut ya penentuan atau kembali kepada tahun Hijriah ya KHGT ini ya dengan kita sudah pada downloadnya ya masanya ya sudah download semuanya, kemudian bisa kita ya pelan-pelan untuk ya, menanggalkan berbagai macam hal dalam kehidupan kita dengan tanggalan yang sudah ada, ya kan? Nggak tahu, saya nggak ngerti kalau misalkan tanggalan, kan ada, kita punya kalender tuh Pak, kalendernya ada yang besarnya huruf ya kalender Masehi, kemudian kecil huruf Hijriah, ya kan? Nah itu kalau kemarin itu kan berarti tanggal 30, ini tanggal 30-nya dari mana? Kalau kita kan mulainya kemarin tanggal 1 Hijriahnya hari Kamis ya. Kalau memang di tim KHGT itu masih ada ikhtilaf di sana. Awal hari itu apakah dari mulai maghrib atau 00 UCT, bukan 00 waktu Greenwich, bukan, ada lagi ya. Iya, ya kembali akhirnya ya kembali kepada bahwa ya tahun yang dalam Islam itu mesti awal hari itu adalah ya habis maghrib. Jadi kalau misalkan ya besok itu tanggal 1 Ramadan, ya malam ini kita tarawih, kan udah jelas, udah kelihatan begitu kan. Mudah-mudahan ya dengan kembali kepada tanggal KHGT ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya ya, memberkahi kebersamaan kita di Perserikatan Muhammadiyah. Wallahu taala alam bisawab. Saya mohon maaf kalau dalam ceramah ini terlalu panjang lebar ya. Ya, mudah-mudahan tidak Ya, saya mohon maaf ya, kita dari saya cukup sekian. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.